Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ba'd. Berkata Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah, wa idza qila al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad aw qawlun wa amalun wa niyyah aw qawlun wa tasdiqun wa amal fa innahu huna yakunu al-qawlu qawla al-lisan ay al-ityanu bisyahadatain wal amalu amalul jawarih. Telah berlalu kita menjelaskan bahwasanya definisi iman adalah perkataan dan perbuatan. Dan maksud dari perkataan itu mencakup perkataan hati dan perkataan lisan. Maksud dari amalan adalah amalan hati dan amalan lisan, begitu pula anggota badan. Namun di sana ada para ulama yang mendefinisikan, atau dari kalangan para salafus saleh ada yang mendefinisikan bahwasanya iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad, ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Atau dengan ibarat yang lain, ucapan, amalan, dan niyah. Atau ibarat yang lain, qaulun wa tasdiqun wa amal, ucapan, pembenaran yang ada di dalam hati, dan juga perbuatan. Maka yang dimaksud dengan ucapan di sini bukan lagi mencakup ucapan hati dan ucapan lisan, tapi di sini hanya mencakup ucapan lisan saja. Maksudnya adalah mendatangkan dua syahadat. Misal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah perbuatan anggota badan. Bukan lagi mencakup dua hal, bukan lagi mencakup amalan hati dan amalan anggota badan, tapi di sini ketika disebutkan qaulun wa amalun wa i'tiqad, maka yang dimaksud dengan ucapan di sini adalah ucapan lisan, perbuatan adalah perbuatan anggota badan. Lalu hati di mana? Hati ada pada kalimat i'tiqad, keyakinan. Baik. Wal i'tiqadu wat tasdiqu aw al iqraru aw an niyyah ma fil qalb min ma'rifah wa tasdiq wa inqiyad wa amal. Dan yang dimaksud dengan keyakinan, pembenaran, penetapan, niat yang ada di dalam hati itu adalah dalam bentuk pengenalan, mengenal Allah, mengenal kalimat syahadat, mengenal iman kepada Allah, mengenal iman kepada Rasulnya, mengenal agama dengan sedalam-dalamnya. Begitu pula pembenaran akan hal-hal gaib yang dikabarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula ketundukan hati terhadap perintah Allah, syariat Allah, dan mengamalkannya dengan hati. Mengamalkannya dengan hati, seperti takut, cinta, harap. Ini semua adalah kaidah yang telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Berkata Imam Malik, begitu pula Abu Bakar bin Ayyash, begitu pula Abdul Aziz bin Abi Salamah, dan Hammad bin Salamah, begitu pula Hammad bin Zaid, al-imanu al-ma'rifatu wal-iqraru wal-amal. Iman definisinya adalah mengenal, menetapkan, dan mengamalkan. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad. Begitu pula berkata Ubaid bin Umair al-Laythi, "Laisa al-imanu bit-tamanni walakin al-imana qawlun yaf'alu wa 'amalun yu'malu." Keimanan bukanlah sekedar berangan-angan, pengakuan belaka, akan tetapi keimanan yang sebenarnya adalah ucapan yang direalisasikan dengan perbuatan dan amalan yang diamalkan benar-benar oleh anggota badan. Inilah definisi keimanan yang hakikat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab As-Sunnah. Intabihu, perhatikanlah. Al-fi'lu awsa'u minal amal. Di sini bahasa al-fi'lu itu lebih luas cakupannya.
daripada bahasa al-amal. Al-fi'lu itu cakupannya lebih luas karena mencakup ucapan, mencakup mungkin yang ada di dalam hati. Itu lebih luas cakupannya daripada bahasa al-amal. Al-fi'lu yashmalul qawla wal amala. Di sini bahasa menggunakan al-fi'lu mencakup ucapan dan perbuatan, mencakup ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu dikatakan oleh Ubaid bin Umair Al-Laythi, qaulun yuf'al, ucapan yang direalisasikan dengan perbuatan. Maksudnya adalah diucapkan. Yudhiru wa amalun yu'mal, berbeda dengan kalimat amalun yu'mal, perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadul qalb. Iman definisinya adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan hati. Ala tara qaulallahi ta'ala, tidakkah engkau melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sungguh Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksud iman di sini adalah salat kalian ke Baitul Maqdis. Karena dahulu kaum muslimin kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Lalu Allah Azza wa Jalla merubah kiblatnya menjadi ke Ka'bah. Dan ada di kalangan para sahabat yang merasa cemas, lalu bagaimana salat-salat kami yang telah lalu yang menghadap Baitul Maqdis, apakah akan sia-sia saja? Allah jawab, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksud iman di sini ditafsirkan dengan perbuatan, amal soleh anggota badan. Apa itu iman? Salat kalian ke Baitul Maqdis. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksud iman di sini adalah salat kalian ke Baitul Maqdis. Ini menunjukkan bahwasanya amal itu termasuk dari iman. Berkata juga Imam Syafi'i rahimahullah, fasamma as-salata imanan wa hiya qaulun wa amalun wa aqdun. Maka salat di sini dinamakan sebagai iman, menunjukkan bahwasanya amal saleh itu termasuk dari keimanan. Dan definisi iman, kata Imam Syafi'i, adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan di dalam hati. As-salatu fiha qaul, wa fiha amal, wa fiha i'tiqad, wa ya'ti al-insan fiha bisyahadatain. Karena ibadah salat itu sendiri sudah mencakup 3 ibadah. Sudah mencakup 3 ibadah yang 3 ini adalah definisi iman. Di dalam salat ada ucapan, zikir, mendatangkan 2 syahadat, dan seterusnya. Dan di dalam salat juga ada perbuatan, takbir, kemudian sujud, dan masih banyak lagi. Dan di dalam salat juga ada keyakinan hati, ada keimanan di dalam hati, ada ibadah yang dilakukan di dalam hati, harap, takut, cinta, dan seterusnya. Baik. Wartibatu hadhihi thalathati bi ba'dihha fi haqiqatil iman zahirun jali. Fa inna naqul ma ta'riful iman. Maka kesimpulannya, apa definisi iman? Dia adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih wal arkan. Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota tubuh dan badan. Ini definisi iman. Wa hadza la yukhalifu fihi ahadun min ahli sunnati abadan. Tidak ada satupun dari kalangan ahlu sunnah yang menyelisihi definisi ini. La qadiman wala hadithan. Tidak dari sejak dahulu, tidak juga di zaman-zaman sekarang. Semua ahlu sunnah sepakat akan definisi iman ini. Ma na'rifu ahadan min ahli sunnati illa wa huwa yaqul. Tidak ada satupun ahlu sunnah yang kami kenal kecuali dia mengatakan
Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Wa in ikhtalafat al-alfadhu illa anna al-muadda wahid. Walaupun cara mengucapkannya, ibarat yang diucapkannya berbeda-beda, tapi maksudnya sama.